Ku sembah Engkau, Allah pemberi damai sejahtera, Allah pelindung kami, Allah penolong kami. Ini persembahan kami Tuhan. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bila sore hari ini kita kembali beribadah walaupun secara online. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap semangat, kita mau tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari satukan hati kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hanya anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada semana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, sore hari ini kami rindu Tuhan menghampiri tamu yang kudus ya Bapa. Mari ya Bapa, sucikan hidup kami, layakkan hidup kami ya Bapa. Hingga setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, setiap penyembahan yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah ya Bapa. Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh dengan ruang dan waktu Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit Tuhan, Engkau selalu tetap ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
jemaat katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, agungkan Dia, Raja segala raja yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan,
Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, tuntun kami, bimbing kami, urapi kami. Semuanya baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami mengandalkan Engkau dan kami percaya akan tuntunan-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami goncangan. Terutama beberapa keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarganya yang meninggal akibat terinfeksi virus ini. Hal ini adalah goncangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi bila orang yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Saya menerima banyak informasi, baik itu dari saudara, customer, dan beberapa kenalan. Ada beberapa yang penghasilannya langsung terhenti, dan saya tidak tahu bagaimana cara mereka mempertahankan hidup. Ada seorang suami yang bekerja di kapal pesiar dengan gaji US dollar, di mana tiap bulan dia mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia. Di saat virus yang disebut COVID-19 ini merebak di seluruh dunia, orang ini diberhentikan dari pekerjaannya dan dipulangkan ke Indonesia tanpa tahu kapan dia bisa kembali bekerja lagi. Ada beberapa orang yang hanya menggantungkan penghasilannya dari uang kos mahasiswa, karena rumahnya ada di sekitar kampus. Selama mahasiswa hanya belajar secara online, para mahasiswa pulang ke rumah masing-masing dan belajar secara online di rumah. Penghasilan orang-orang ini juga terhenti seketika. Kalau saya mau bercerita semua informasi yang saya dengar, tentu akan memakan waktu yang sangat banyak. Yang mau saya sampaikan adalah, kalau di antara kita juga mengalami hal yang sama, sebenarnya kita tidak sendiri. Kesulitan-kesulitan kita ini juga dialami banyak orang di seluruh belahan dunia. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diungkapkan dengan ekspresi bahasa yang lebih bagus. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Garis bawahi kata tetapi Allah setia. Karena kita akan tekankan hal ini, tetapi Allah setia. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit ini? Yang perlu kita lakukan adalah sediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika saya menyediakan waktu khusus untuk saat teduh, suatu hari seperti biasa dilakukan banyak orang Kristen dalam saat teduhnya, yaitu ada pujian dan penyembahan. Saya menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini akan saya nyanyikan. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan
nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang makin besar. Semua rangkaian kata dalam lagu ini begitu menguatkan saya, sehingga di saat teduh itu saya menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Tetapi ada satu kalimat yang paling kuat menjadi perhatian saya, yaitu ku percaya kesetiaanmu. Ku percaya kesetiaanmu. Benarkah kita benar-benar bisa mempercayai kesetiaan Tuhan? Ada pernyataan di surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kalau kita tidak berhati-hati menafsirkannya akan bisa salah mengerti. Karena pernyataan Rasul Paulus itu memang untuk menunjukkan betapa ekstrimnya kesetiaan Tuhan itu. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pernyataan ini adalah sebuah penegasan bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu pasti setia. Bukan bermaksud untuk membenarkan orang yang tidak setia. Dan akhirnya malah memiliki penafsiran yang tidak dimaksud oleh Paulus sebagai penulis surat ini. Rasul Paulus pasti tidak bermaksud untuk mengatakan kalau kamu tidak setia itu tidak apa-apa. Pasti bukan begitu maksudnya. Tetapi ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa Allah itu pasti setia. Karena itu untuk tidak salah mengerti, mari kita baca ayat ini bersama dengan ayat sebelumnya. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Artinya, kalau kita tidak bertekun, kita juga tidak akan diberi penghargaan untuk bisa memerintah dengan Dia. Tetapi kalau kita bertekun, kita akan memerintah bersama Dia. Artinya, Dia itu jujur, setia, tidak mungkin tidak adil. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Artinya kalau kita tidak menyangkal Dia, Dia juga pasti tidak akan menyangkal kita. Ayat selanjutnya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mengapa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya manusia bisa saja berkhianat, tetapi Tuhan tidak mungkin berkhianat. Karena Tuhan itu setia.
Jadi dia tidak mungkin berkhianat. Kalau hubungan antara manusia dengan Tuhan itu retak, maka bisa dipastikan yang berkhianat adalah manusianya. Mungkinkah pribadi seperti Tuhan Yesus itu berkhianat? Sebelum dia menjadi manusia, dia ada di surga sebagai anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan dan hidup dalam keadaan yang terbaik. Tetapi dia rela meninggalkan semua kenyamanan itu, menjadi manusia dan harus menderita bagi semua manusia. Baik pada waktu lahirnya yang dia lahir di kandang domba, hidupnya juga banyak menderita, bahkan matinya sangat hina. Tetapi dia rela melakukan semua itu demi keselamatan manusia. Mungkinkah pribadi yang seperti ini berkhianat? Menurut pertimbangan hati saya, nggak mungkin. Menurut logika saya juga, nggak mungkin. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Artinya Tuhan berusaha dengan sangat untuk bisa melindungi orang Israel. Karena ditunjukkan dengan usahanya yang tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Dan ketika orang-orang Israel ini menolak perlindungan Tuhan, itu sangat memilukan hati Tuhan. Hal itu tampak ketika suatu saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tuhan Yesus menangisi kota itu. Dari pihak Tuhan, dia itu setia. Semua peristiwa buruk yang terjadi pada Yerusalem dimulai tahun 70 itu bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena orang-orang Israel lah yang menolak perlindungan Tuhan. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Dia ingin mengumpulkan anak-anak orang Israel. Artinya dia ingin orang-orang Israel tidak tercerai-berai dan hidup aman di tanah mereka. Sejarah menceritakan sejak tahun 70 itu orang-orang Israel hidup tercerai-berai, melarikan diri di berbagai tempat. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Israel itu tidak mau dilindungi oleh Tuhan? Bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi orang-orang Israel tidak mau dilindungi oleh Tuhan. Mengapa ya? Ya, karena orang-orang Israel ini tidak tahu isi hati Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan Yesus mengungkapkan perasaannya kepada orang-orang Israel dengan berkata seperti yang ada di Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Bahasa sederhananya adalah antara orang-orang Israel dengan Tuhan Yesus ini memang gak nyambung. Coba renungkan apa yang terjadi di Yohanes 6 ayat 15. Sebelumnya saya tekankan bahwa mengapa orang-orang Israel tidak mau dilindungi oleh Tuhan? Karena gak nyambung. Mereka gak mengerti isi hati Tuhan. Ya, kita akan coba baca Yohanes 6 ayat 15. Coba renungkan ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini gak nyambung, saudara. Karena itulah Tuhan Yesus menyingkir. Mereka ingin memaksa Yesus sebagai raja menurut versi mereka. Apakah Tuhan Yesus bukan raja? Oh iya, Tuhan Yesus itu memang raja.
Ya, itu iya dan amin. Tetapi bukan menjadi raja seperti versi mereka. Dan mereka memaksa Yesus menjadi raja seperti versi mereka. Tuhan Yesus berulang-ulang menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di mana kerajaannya bukan dari dunia ini. Tetapi mereka punya keinginan sendiri. Mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja dalam kaitannya dengan politik dan kekuasaan duniawi, seperti di zaman Daud dan Salomo. Inilah masalahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini sudah nyambung atau belum dengan Tuhan? Apakah kita mengerti bahasa Tuhan? Inilah yang seharusnya menjadi pencarian kita dan menggumulkannya. Apakah kita sudah mengerti isi hatinya dan berusaha untuk hidup dalam kehendaknya? Dan seharusnya hal ini menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Kehendak dan rencana Tuhan kadangkala memang bisa membawa seseorang dalam kebingungan. Karena seringkali tidak mudah dimengerti. Dan kalau orang itu tidak mau mengerti dan terus memaksakan kehendaknya sendiri, orang ini bisa kecewa. Dan yang terburuk adalah menolak Tuhan, seperti orang-orang Israel menolak Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sejak dari awal pengajarannya juga mendorong kita untuk fokus dengan surga. Misalnya dengan mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Tuhan juga pernah mengatakan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan masih banyak lagi. Akhirnya Yakobus meneruskan ajaran Yesus dengan berkata di Yakobus 4 ayat 4, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenyataan ajaran Tuhan Yesus ini memang susah diterima. Karena kita sudah terbiasa untuk hidup secara duniawi dan berharap pada kebahagiaan dunia ini. Padahal Tuhan Yesus menyediakan kebahagiaan yang lain untuk kita, yaitu kebahagiaan kekal yang disediakan dalam kerajaannya. Bukan karena dia tidak setia atau tidak baik, justru karena dia ingin melindungi kita, sebab dia tahu dunia ini sedang menuju kehancurannya. Itu dikatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap. Jadi tidak bisa diharapkan sebetulnya kebahagiaan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan dunia sedang lenyap. Bukan akan lenyap, tetapi sedang lenyap. Artinya sudah dalam proses kemusnahannya. Artinya kondisinya akan semakin memburuk. Dia sedang menyediakan kebahagiaan bagi kita bukan di dunia ini. Maukah kita menerima ini? Tidak berharap pada kebahagiaan dunia ini, tetapi kepada kebahagiaan yang disediakan olehnya.
Kalau kita bisa menerima hal ini, maka apapun yang terjadi di dunia ini, seburuk apapun, kita tetap bisa berbahagia. Sebab kita memang tidak berharap kepada kebahagiaan dunia ini. Janjinya adalah kita tetap bisa menerima damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukanlah soal kehidupan dan keadaan secara fisik di dunia ini. Tetapi soal apa? Soal kebenaran. Artinya kita harus hidup benar selama di bumi ini. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maukah kita mengerti bahasanya dan mau menerima perlindungannya? Jalannya memang tidak mudah, karena kita harus rela untuk hidup bukan dalam kehendak kita lagi, tetapi hidup dalam kehendaknya. Pasti ini tidak mudah, tetapi pasti inilah jalan yang termulia. Dan pasti inilah jalan yang bisa membuat kita kuat, bertahan walau apapun yang terjadi di dunia ini. Sebab pengharapan kita memang bukan kepada kebahagiaan dunia ini, tetapi kepada kebahagiaan kekal di kerajaannya yang akan datang. Itulah sebabnya orang Kristen yang benar pasti akan merindukan datangnya hari Tuhan. Merindukan kedatangannya yang kedua kali. Hari itu bagi dunia adalah kehancuran, tetapi bagi orang-orang yang menantikan Dia adalah kebahagiaan. Apapun yang terjadi pada saat ini, percayalah Tuhan itu setia. Marilah kita hidup dengan mempercayai kesetiaan Tuhan. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Hampiri Dia dan dapatkan perlindungannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami, tetapi rela untuk mengikuti kehendak-Mu. Sebab kehendak-Mu itu sebenarnya untuk supaya kami berbahagia kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa karena Engkau tetap memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sukacita surga, damai sejahtera surga menyertai kita semua. Amin.